untuk Iya, tampaknya kita ini nggak bisa memungkiri ya kalau we are in moral hazard atau juga moral crisis. Jadi krisis moral. Nah, kenapa terjadi krisis moral atau moral hazard dan seterusnya itu karena kita ini semakin sekuler. Agama itu dianggap sebagai racun, bahkan ya dianggap sebagai racun yang harus dijauhi karena dianggap mengganggu laju peradaban yang sifatnya itu hanya hedonis dan sekuler. Ini mungkin terlalu utopis ya kata-kata saya, tapi pangkal dari segalanya itu dari sini. Ketika orang di segala lini pun, apakah militer, apakah itu sipil dan seterusnya, sudah mulai menjauhkan agama dari karakter, tindak tanduknya, perilakunya, ya kredonya di situ sudah semakin jauh dari agama, otomatis apa? Moral itu juga tidak begitu diperhatikan, karena moralitas kan kita sudah sering kali diskusikan, bersumber dari religion. Nah itu persoalan yang utama, krisis ya, moral krisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan. Balik lagi di segmen Tanya Profesor Aja di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Dan seperti biasa, di samping saya sudah ada Profesor Suteki. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Sehat insya Allah, Prof ya? Sehat, Alhamdulillah. Prof, ada kabar viral. Jadi ada dua orang yang ditabrak, ya. Kemudian jasadnya itu dibuang ke sungai ini, Prof. Dan ini kabar yang cukup mengerikan, cukup kemudian membuat saya merinding ya. Terlebih ini pelakunya adalah oknum dari tentara, ada 3 orang. Nah, jadi kalau kemudian saya baca-baca, Prof, tentang kasus ini, yang laki-laki itu namanya Handi dan yang perempuan itu Salsa. Kalau tidak salah Handi itu 17 tahun, Salsa itu 14 tahun. Mengalami kecelakaan di wilayah Nagrek, Kabupaten Bandung, kemudian jasadnya itu sempat hilang ya, karena dibawa ke mobil yang tadinya menurut keterangan itu mau dibawa ke rumah sakit ya, tapi kemudian hilang dan beberapa hari kemudian ya ditemukan di aliran Sungai Serayu, Desa Banyumas ya, di Kecamatan Banyumas, Jawa Tengah. Dalam kasus ini, di kasus ini kemudian ada 3 oknum TNI yang diduga terlibat. Dan kemudian kasus ini karena pelakunya bukan warga sipil, maka diserahkan ke polisi militer ya, Kodam Pamdam 3 Siliwangi kalau tidak salah. Nah ini Prof, yang ingin saya tanyakan, kalau dari pengamatan jenengan, ya, apakah kasus ini bisa dikategorikan pembunuhan berencana, Prof? Ya, jadi saya pertama mengucapkan turut bela sungkawa ya, karena kejadian ini sangat tragis juga, apalagi pelakunya ini kan aparat penegak hukum, maksudnya aparat negara ya, aparatur negara ya, dan itu mestinya menjadi contoh bagi warga sipil lainnya gitu. Nah, terkait dengan masalah ini, saya kira harus kita tinjau satu persatu ya. Jadi yang pertama, kalau kecelakaan di jalan raya, itu biasanya pasal tindak pidana yang dikenakan itu kan tentang kealpaan. Kalau memang tidak ada kesengajaan itu ya, jadi kealpaan. Kealpaan yang menyebabkan orang lain terluka berat atau mungkin hilangnya nyawa. Itu pada umumnya itu, 2 hal itu. Nah, itu sesuai dengan pasal 359 ya, dengan ancaman pidana itu 5 tahun penjara atau kurungan 1 tahun. Itu kalau kealpaan menyebabkan matinya orang lain. Kemudian yang kedua, jika kealpaan menabrak, kemudian diikuti dengan pembuangan korban yang ternyata ada yang belum meninggal ya, saya ketahui Mas Handinya ini belum meninggal ya, jadi yang laki-laki itu belum meninggal karena terbukti setelah di otopsi itu di paru-parunya ada pasir ya dan air, berarti kan ketika diterjunkan ke sungai itu berarti masih hidup gitu ya, masih ada nafas, mungkin ya pingsan gitulah ya, pingsan. Nah, jadi kalau demikian maka bisa dikenakan
pasal pembunuhan berencana, yaitu diatur dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, ancaman pidananya itu juga bisa 3 itu, bisa mati, seumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Nah, jadi untuk peristiwa yang tadi Mas tanyakan itu, saya kira karena ada yang belum meninggal dan itu dibuang, nah berarti memang itu ada pembunuhan berencana. Kalau seandainya ini Prof, seandainya misalkan mati dua-duanya kemudian dibuang, maksudnya apa Prof? Kalau itu tidak termasuk, maksudnya karena sudah terbunuh sebelumnya ya, sudah terjadi kematian sebelumnya, jadi lebih diutamakan pada kealpaan. Kalau memang tidak ada kesengajaan, jadi kan mati di jalan raya itu kan bisa 2, bisa sengaja, bisa tidak. Jadi kalau tidak sengaja, berarti ya tetap itu lebih banyak dimasukkan ke 359 itu. Oke. Prof, tadi di awal saya kutip dari pemberitaan ya. Katanya kalau TNI itu bukan di peradilan biasa, ada yang namanya polisi militer. Ya. Nah, sebetulnya yang membedakan antara proses hukum ya TNI ya, militer dengan warga sipil itu di mana Prof perbedaannya itu? Ya, prinsipnya sama ya, cuma bedanya itu institusi yang mengadili. Kalau untuk untuk militer itu kan mulai dari polisinya kan beda ya. Kalau yang sipil itu polisi biasa, kalau yang militer berarti tadi sudah disebutkan polisi militer. Dan pengadilannya juga beda. Kalau untuk militer itu pengadilan, pengadilan militer ya. Namanya Dilmil kalau disingkat itu, Dilmil. Nah, Dilmil itu untuk menangani kasus-kasus yang untuk kapten ke bawah. Jadi pangkatnya kapten ke bawah itu diadili di Dilmil. Itu ya gampangnya kalau kita pengadilan negeri itulah ya di tingkat pertama itu. Nah, kalau untuk mayor ke atas itu Dilmiti, jadi pengadilan militer tinggi. Nah, kalau kita lihat yang 3 orang yang tersangka ini kan yang 2 kopral, yang 1 kolonel kan itu. Nah, jadi yang 1 kolonel itu mestinya diperiksa di Dilmilti, jadi pengadilan militer tinggi, karena dia pangkatnya sudah kolonel ya. Sedangkan yang kopral ini ya diadili di Dilmil saja gitu. Dilmil ya. Kalau prosesnya sama, Prof? Prosesnya sama, ya mulai dari penyelidikan, penyidikan, kemudian nanti penuntutan. Nah, kalau yang di militer namanya kan auditur. Jaksanya itu auditur, kalau di umum namanya jaksa biasa. Kalau di militer itu jaksa militer namanya auditur militer. Auditur ya. Oke, Prof. Ini saya ngutip apa yang dikatakan oleh Jenderal TNI, Jenderal Andika, yang menyatakan agar pelaku itu dipenjara seumur hidup. Nah, menurut jenengan apakah tepat, Prof, kalau kemudian pelaku itu seumur hidup? Kalau dilihat dari mens rea ya, itu namanya niat jahat sebenarnya. Sebenarnya kalau niatnya baik kan ya pokoknya ketika apalagi dia seorang aparatur negara, ya menabrak orang ya sudah tanggung jawab. Apa nanti kan bisa diteliti yang salah siapa kan nanti bisa diteliti, tapi yang jelas di situ kan ada kemungkinan kealpaan atau kesengajaan. Tapi niat buruk tadi, niat jahat kemudian ya setelah tertabrak dibuang, wah itu sudah di luar, menurut saya, di luar batas kemanusiaan yang ya bisa dikatakan itu harus dihukum seberat-beratnya. Jadi kalau saya kok dengan ancaman di pasal 340 tadi ya, yaitu ada 3, bisa mati, bisa seumur hidup, bisa kemudian 20 tahun penjara, itu saya kira layaklah itu kalau diberikan seumur hidup ya. Nah itu karena sebagai shock terapi juga bagi yang lain ya, bagi militer yang lain, jangan kemudian ya bertindak sewenang-wenang terhadap warga yang lain siapapun lah ya. Tapi menurut saya itu memang tindakan yang sudah di luar batas kemanusiaan. Mestinya kan mati atau masih hidup, syukur masih hidup dibawa ke rumah sakit, kok malah ini dibuang ya, malah ya maunya meninggalkan menghilangkan jejak itu ya. Tapi itu kan saya kira perbuatan yang sangat tidak manusiawi itu.
Ya. Nah, Prof, berhubungan dengan manusiawi ini saya pengen nanya. Jadi saya tuh kan baru selesai nonton film Korea, judulnya itu DP. Ya. Itu tentang wamil ya, wajib militer yang dikhususkan untuk warga Korea ya. Nah, di situ di film itu dijelasin bahwa banyak orang-orang yang wajib militer, justru mereka itu shock ya terhadap suasana militer yang keras, dan kalau di film itu digambarin ada senioritas dan melebihi pembulian gitu, bahkan sampai tindakan-tindakan yang ini, sehingga yang tadinya culun jadinya itu bukan keras tapi malah jadi depresi, bahkan menggunakan senjata untuk membunuh orang. Nah, kalau ini juga saya melihat ini kan bukan 1-2 kali ya. Kita melihat aparat yang terkadang ya berantem gitu. Yang dulu itu ada berantem dengan polisi, kemudian memarahi banyak kasus lah ya. Apakah tindakan yang bisa dibilang tidak lazim ya bagi orang-orang biasa, yang keras, yang kemudian bahkan kalau di sini tidak manusiawi di kasus ini, itu dipengaruhi background militer apa enggak sih, Prof? Ya, doktrin militer itu kan membunuh atau dibunuh, atau ya doktrinnya menghancurkan gitu ya. Nah, tetapi itu kan berlaku atau terjadi ketika misalnya ada peperangan gitu ya, berhadapan dengan penjahat atau dengan musuh, itu memang doktrinnya ya hancurkan gitu ya, tidak ada kata lain kan. Nah, makanya dalam hal ini kan Mas pernah tahu ya, itu di awal reformasi dulu, polisi itu kan dipisahkan dengan TNI. Ya, jadi dulu namanya kan ABRI kan, jadi ABRI itu ada dua, ada TNI, ada polisi kan itu. Nah, kenapa dipisahkan? Ya, sebenarnya filosofinya supaya polisi ini juga tidak terpapar militer itu. Tidak terpapar karakter militer yang tadi. Memang militer dididik ya itu keras ya, membunuh kemudian menghancurkan, itu memang karakternya demikian. Tapi ya kadang-kadang kita juga setelah pisah pun apakah polisi juga hilang sama sekali doktrin militernya ini? Nah, terkadang kita lihat polisi pun wah sangar juga itu ya, beberapa kasus itu jauh dari wajah humanisme tadi. Ya kita lihat contohnya misalnya lewat Densus 88 kemudian atau Reskrim ya, yang kemudian terjadi banyak ini saya katakan karena lebih dari 2, 3, 5 sampai puluhan ya namanya unlawful killings. Dan yang terakhir yang kita sampai sekarang masih jadi masalah besar itu kan terbunuhnya anggota 6 Laskar FPI. Yang kemarin kita bahas, Prof ya. Ya, yang kemarin kita bahas itu kan menunjukkan wajah sangarnya dari polisi yang menurut saya tidak lepas dari karakter ABRI tadi yang dulu militer itu. Jadi kalau kita lihat ya pendidikannya dan seterusnya, saya kan mengajar di Akpol itu puluhan tahun juga ya. Jadi karakter-karakter kekerasan itu memang kadang masih ada, tetapi ya sudah dikurangi. Cuma kalau yang di tentara Anda tahu sendiri, apalagi persoalan senioritas yang Anda sebutkan itu bukan main. Itu saya kira sangat tinggi dan memang sifatnya kan komando, Mas ya. Jadi sifat komando itu yang kadang-kadang membuat psikis orang ya, psikis seseorang itu bisa yang lembut jadi keras ya, yang semula setengah keras jadi sangat keras, itu sangat mungkin terjadi dari sisi psikologis. Nah, tentu makanya kan sebenarnya di kedua lembaga ini sebenarnya ada kelembagaan namanya Bintal ya, pembinaan mental itu kan juga penting, karena kalau ini tidak berjalan dengan baik, yaitu hasilnya robot-robot yang siap membunuh tanpa ampun ya, jadi no mercy. Itu saya kira harus juga kita kritisi ya, bahwa pendidikan polisi atau pendidikan militer di tentara itu adalah pendidikan manusia juga. Jadi bukan mesin-mesin pembunuh yang tanpa ampun gitu. Itu menurut saya ini harus kita benahi di situ ya. Background militer tidak mengharuskan orang itu berbuat tanpa perhitungan peri kemanusiaan. Bahkan dalam perang pun ya, kalau kita ngerti hukum perang ya, hukum humaniter itu kan ada tata cara peperangan, bagaimana menundukkan lawan, menundukkan musuh ketika sudah tertawan, bagaimana itu ada perlakuan-perlakuan yang khusus itu. Apalagi kalau kita lihat sistem militer Islam, bahwa itu yang namanya tumbuhan, namanya wanita, namanya anak-anak itu mendapat perlakuan yang spesial, tidak boleh dibinasakan ya. Bahkan tadi saya katakan tanaman yang
ada aja nggak boleh ditebang, nggak boleh dibinasakan. Nah itu memang ada etikanya sendiri. Maka ini kembali ke persoalan etika, bagaimana seorang manusia yang menghadapi manusia lain, kendati pun itu mungkin penjahat, apalagi yang bukan penjahat. Maka aspek kemanusiaan harus kita tumbuhkan lagi. Begitu. Menarik. Jadi dari beberapa video yang udah kita buat nih Prof nih, jadi kita banyak membahas tentang tindakan yang keji, yang asusila, yang amoral, itu banyak banget. Dan setiap hari bertambah terus Prof. Ya. Kalau kita pantengin ya kita mungkin ya sehari bisa bikin 5 video Prof untuk membahas kasus-kasus itu. Tapi yang ingin saya tanyakan itu tindakan-tindakan yang amoral ya, yang asusila yang kemarin ya. Bagaimana kemudian harus kita dudukan, Prof, ya, agar kemudian kita bisa menarik simpulan bahkan solusi untuk. Tampaknya kita ini nggak bisa memungkiri ya kalau we are in moral hazard atau juga moral crisis. Jadi krisis moral. Nah, kenapa terjadi krisis moral atau moral hazard dan seterusnya itu karena kita ini semakin sekuler. Agama itu dianggap sebagai racun, bahkan ya dianggap sebagai racun yang harus dijauhi karena dianggap mengganggu laju peradaban yang sifatnya itu hanya hedonis dan sekuler. Ini mungkin terlalu utopis ya kata-kata saya, tapi ini pangkal dari segalanya itu dari sini. Ketika orang di segala lini pun, apakah militer, apakah itu sipil dan seterusnya, sudah mulai menjauhkan agama dari karakter, tindak tanduknya, perilakunya, ya kredonya di situ sudah semakin jauh dari agama, otomatis apa? Moral itu juga tidak begitu diperhatikan karena moralitas kan kita sudah sering kali diskusikan bersumber dari religion. Nah itu persoalan yang utama, krisis ya, moral krisis. Dan otomatis tadi ini terkait dengan persoalan agama apapun. Saya nggak ngomong soal agama Islam toh ya, tapi ketika orang itu sungguh-sungguh dalam beragama, apalagi di agama lurus, taruhlah kita ngomong tentang Islam, itu saya yakin itu bisa dipenuhi persoalan kebutuhan kita untuk tetap memegang teguh aspek moralitas ini. Nah, solusinya apa? Ya, mungkin kita harus menemukan kembali yang hilang tadi. Yang hilang, 404 ya, not found. Kode komputernya kan itu not found itu ya. 404. Apakah itu agama atau mungkin dalam dataran kenegaraan itu namanya Pancasila begitu ya. Nah, tapi dalam hal ini ya kalau kita ngomong Pancasila kayaknya juga sulit ya untuk diharapkan menjadi solusi. Ya hanya agama yang lurus itu yang mampu untuk menjadi solusi berbagai problem kemanusiaan, problem kesusilaan, amoral dan seterusnya itu. Nah, kalau orang Jawa itu ngomong mungkin ya peradaban kita itu sekarang mungkin harus diruat gitu ya. Harus diruat gitu ya. Nah, yang ruatnya dengan cara apa ya? Ada tawaran ideologi, kita punya Islam dan seterusnya itu memang harus menjadi kredo penyelesaian semua perkara itu. Dan kita yakin karena memang itu berasal dari Yang Maha Kuasa. Dari Allah, dari Rasul, dari para mujtahid, penemu-penemu hukum ya. Yang kita kenal ya para ulama, taruhlah begitu ya. Para ulama itu kan juga termasuk yang kita ikuti. Nah, kalau agama yang lurus tidak lagi menjadi pedoman, yaitu kita tunggu aja kehancuran. Apapun itu akan hancur. Dan kita tidak bisa berharap peradaban ke depan itu akan semakin lebih baik. Jadi dehumanisasi itu wah pasti ya akan terjadi di semua lini. Iya, menarik sekali. Prof, sebentar saya mau simpulin, nanti jenengan bisa koreksi kalau saya salah ya. Jadi Puan dan Tuan semua yang sudah menonton sampai sesi kali ini, melihat kasus ini ya, penabrakan dan kemudian pembuangan jasad Handi dan Salsa ini bisa dikategorikan sebagai pembunuhan berencana. Ya. Dengan kalau saya tadi lihat bahwa ini sudah bisa masuk ya penjara atau hukuman seumur hidup ya Prof ya. Ya, betul. Nah, tapi terkait ada satu hal yang kemudian melatar belakangi memang pendidikan militer ya itu akan sangat susah ya
untuk kemudian kita pisahkan yang membentuk karakter-karakter orang-orang tertentu. Itu pun kemudian tadi hal yang mungkin agak baru bagi saya itu ini sudah diantisipasi sebetulnya ya dengan pemisahan TNI dan Polri ya, yang dulunya betul, betul. Dan terakhir yang menarik yang untuk bisa kita renungkan bahwa Prof. Suteki sering mengutip satu pernyataan yang saya sampai ingat ya, no law without moral, no moral without religion. Ya. Ya, jadi bahwa tindakan-tindakan keji, amoral, asusila ya, itu karena lepasnya ya orang-orang hari ini ya, dari agama, mungkin seperti itu ya Prof. Betul. Atau semakin tercengkeramnya sekularisme di tengah-tengah kita. Itu mungkin Prof ada koreksi. Exactly. Okay. Alhamdulillah ya. Jadi perempuan dan tuan semua, alhamdulillah pada sesi ini kita sudah membahas isu viral ini. Mudah-mudahan kita berharap bahwa tindakan-tindakan yang tidak manusiawi ini tidak terulang lagi. Kita benar-benar begitu teriris ya hati, dan juga kemudian kita berpikir ya seandainya itu saudara kita, tetangga kita, atau anak kita, itu mungkin kesedihan yang luar biasa terkait dengan kejadian ini. Oke, untuk itu tetap stay tune di channel Prof. Suteki. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe ya, agar kemudian mendapatkan informasi-informasi yang menarik dan juga bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan tetap salam radikal, Prof. Ramah, terdidik, dan berakal. Terima kasih Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Mas.